Bagaimana kalau begitu? Kamu tahu. Di mana soft time itu? Cafe ala borjuis kecil. Lucu juga. Pergi ke sana sekarang. Kita bisa minum kopi dulu. Ayo. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung ke sana, minum bersama mereka. Jangan terus-terusan murung dong. Kamu akan hancur kalau terus begini. Kamu pikir mereka berdua bisa berkembang sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana kamu bisa menerima? Kamu ingin tahu sangat sederhana. Kamu langsung saja tanya dia. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu begitu menghindar? Aku tidak sendirian. Aku punya anakku. Aku berharap bisa memberinya keluarga yang utuh. Kemana kita pergi? Mama akan ajak kamu ke agrowisata. Ayah tidak ikut. Ayah lembur. Mama yang akan ajak kamu ke sana. Ayah tidak bilang kalau dia akan lembur. Ayah bilang padaku. Kalau begitu bisakah kita? Tunggu sampai ayah tidak lembur. Kalau begitu apakah ayah tahu kita akan pergi? Belok ke belakang ayo. Xiaomo sayang. Sayang-sayang. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan hubungi kembali nanti. Halo, apakah Anda Nyonya Jiang? Ini saya. Kami telah menerima pesanan online Anda. Kamar Anda di sebelah sana. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan hubungi kembali nanti. Silakan hubungi kembali nanti. Maaf. Halo kakak ipar. Halo Yifan. Sudah menghubungi kakakmu. Ada apa? Aku pulang dan tidak ada siapa-siapa di rumah. Menghubungi Ilin. HP-nya dimatikan lagi. Bagaimana dengan Xiaomo? Keduanya tidak ada di sana. Beberapa pakaian hilang dari rumah. Dan barang-barang kebersihan Xiaomo. Tas sekolah dan semacamnya semuanya hilang. Mungkin. Mereka mungkin pergi ke suatu tempat untuk bermain. Ya setidaknya dia harus memberitahuku. Apakah dia memperlakukan saya sebagai suaminya? Kakak ipar. Apa yang terjadi antara kamu dan kakakku? Tidak ada, kami baik-baik saja. Saya paling tahu kakak saya. Jika tidak ada masalah, dia tidak akan begitu aneh. Yifan, kakakmu dan saya baik-baik saja. Kami benar-benar baik-baik saja. Kamu masih menyembunyikan sesuatu, apakah itu masuk akal? Pesan. Itu dikirim oleh kakak. Bilang aman dan sehat, tidak perlu khawatir. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan, silakan hubungi kembali nanti. Dimatikan. Tentu saja. Dia mematikan HP setelah mengirim pesan ini. Bagaimana kalau ini? Kita bisa mengirim pesan padanya. Dia akan melihat setelah menyalakan HP. Apakah itu baik-baik saja? Kamu yang harus mengirimnya. Saya yang mengirim. Apakah dia akan membalas jika saya mengirim pesan? Kamu sangat lucu. Itu urusannya apakah dia membalas. Itu urusanmu apakah kamu peduli atau tidak. Mengingat hal ini,
Di mana itu hari ini? Saya pikir saya tidak perlu. Menyembunyikannya. Apa yang terjadi antara kamu dan Kinshan? Tidak. Kamu jengket. Saya kira bagaimana kalau ini? Kita harus menunggu kakak. Tunggu dia menelepon kembali, apakah dia pasti baik-baik saja jika kamu memikirkannya? Xiaomo ada kelas hari Senin. Membawa Xiaomo. Pasti baik-baik saja. Apakah itu baik-baik saja? Diam. Jawab aku. Apa yang kau lakukan dengan wanita itu? Jaga mulutmu. Ivan, bisakah kau? Jangan bicara kasar. Aku juga bingung sekarang. Apa katamu? Kau membingungkan, jangan berpura-pura. Saudariku sudah mengetahuinya. Cukup bukan untuk minai lemakin Kilyargamo. Sabar dan tahan diri. Jika hal buruk tidak terjadi, Dia tidak akan seperti itu hari ini. aku beritahu kau Lin Wei. Kau tidak perlu membuka permusuhan jika kau berani memperlakukan saudariku dengan buruk. Aku bisa lebih buruk darimu. Ivan, jaga mulutmu. Bagaimana kalau kita pulang dulu boleh kan? Pulanglah baik-baik ya. Pulang. Jangan berantakan. Tunggu teleponnya. Sudah pulanglah. Sudah pulanglah. Kau, kenapa kau begitu marah? Saudariku Hailang, bagaimana aku bisa tenang? Jika dia hanya pergi 2 hari. Tapi kenakalanmu sama saja mendorong kakak iparmu ke Kinshan. Mereka berdua sudah. Sudah cukup. Kenapa kau tidak memikirkannya? Jika saudarimu memikirkannya, cerai dengan kakak iparmu. Dia datang jengkin perjanjian cerai. Bukankah itu akhirnya? Mengambil Xiaomo untuk apa? Berapa lama dia bisa pergi? Semua ini karena dia marah. Percayalah padaku. Saudarimu pergi karena alasan sendiri. Mungkin dia ingin memberi ruang untuk semua orang. Biarkan masing-masing tenang dengan baik. Mungkin mundur untuk maju. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan kakak iparmu jika dua dari mereka sudah memikirkannya. Tunggu saja sikap kakak iparmu. Baiklah kenakalanmu. Sama saja tidak ada jalan keluar. Terakhir kali kamu bilang sudah bicara dengan kakak iparku. Itu yang kamu bicarakan. Jika aku bisa bicarakan dengan kakak iparmu, dia akan datang untuk makan malam di festival pernikahan Yuzong Gokul. Hanya untuk sikap kakak iparmu. Jangan sebut dia. Bicara tentang kakakmu. Kurasa kita harus mencari cara buat kakakmu berubah. Tidak, bagaimana dia bisa berubah? Dia sudah berubah lebih dari 10 tahun. Istri dan ibu yang baik melayani suami dan anak. Semua itu untuknya. Kamu tidak bisa bilang begitu. Karir kakak iparmu, sukseskan. Itu karena kakakku. Merawatnya dengan rendah hati. Ibu kliennya. Bisakah dia punya posisi ini? Tidak ada gunanya bertengkar seperti ini. Aku bertengkar apa? Apa yang aku katakan salah? Baiklah, kenapa kamu marah sekali? Benarkan tenang. Tunang, jangan marah. Tidak sayang, dengarkan aku. Kirim pesan WeChat ke kakak iparmu. Minta maaf padanya. Tidak. Baiklah untuk kakakmu. Kenapa? Sayang, aku tahu sekarang kamu sangat marah. Tapi saat ini, kita tidak bisa menambah minyak ke api. Kuncinya adalah menunggu kakakmu kembali. Satukan mereka. Bicarakan dengan baik. Apa yang akan kamu katakan Xiaomo sudah cukup besar. Apa yang bisa mereka lakukan? Baiklah kan. Kirim pesan ke kakak iparmu. Maaf, aku menghargai hubungan ini denganmu, begitu juga ayahku. Kenapa kamu masih belum tidur? Mama, apa yang sedang dilakukan ayah sekarang? Seharusnya dia sudah tidur. Mama, apakah kamu sudah meneleponnya? Sudah, dia membiarkan kita bersenang-senang. Aku tidak mendengar panggilanmu. Saat aku menelepon, kamu sedang sikat gigi sayang. Mama, baiklah. Berhenti berpikir dan tidurlah. Apakah kamu tidak suka memancing? Dulu kamu suka pergi dengan kakek untuk memancing bersama. Besok mama akan mengajakmu memancing, bagaimana? Tidur.
Apa yang kamu pikirkan? Aku memikirkan apa yang dikatakan kakak Lin Fen. Pernikahan adalah mimpi. Kita bukan mimpi buruk. Jangan mengatakannya dengan cara yang begitu manis. Jika aku benar-benar menderita penyakit terminal, aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Kenapa kamu melakukan ini lagi? Kita sudah membicarakan topik ini sebelumnya. Apakah ada wanita? Kamu yakin bisa merawatnya seumur hidupmu? Maksudku, letakkan semua yang kamu lakukan. Merawatnya dengan sepenuh hati. Tidur. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Silakan hubungi kembali nanti. Maaf. Ada ikan di kail. Cepat, ada ikan di kailmu. Tidak ada. Kemarilah lempar. Ini pertama kalinya aku memancing, aku tidak bisa. Apakah kamu tidak suka memancing? Jika kamu tidak suka, kita bisa melakukan hal lain. Mama, apakah aku gagal lagi? Guru kita tidak memberikan kelas kerajinan. Baiklah. Jadi kamu yang ingin membantu Mama. Terima kasih. Mama terutama. Kebanyakan aku ingin ayah memikirkannya. Sia Omo. Sekarang kamu sudah tahu, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Jika suatu hari ayah meninggalkan kita, bisakah kamu menerimanya? Dia tidak bisa pergi. Karena ibu, kamu tidak akan memberikannya kepada orang lain. Mancing ayo. Halo, apa dia sudah kembali? Tidak, dan dia tidak membalas pesanku. Tidak ada balasan. Apa yang terjadi dengan Ivan? Ivan tidak. Ya. Bagaimana kalau aku datang dan tinggal bersamamu sebentar? Tidak. Kamu harus tinggal di rumah dengan Ivan. Tidak, apa yang Ivan katakan. Jangan diambil hati. Tidak apa-apa, santai saja. Aku mengerti hal ini. Kamu baik-baik saja dengan Ivan. Kami baik-baik saja. Ya, kakak ipar. Kamu tidak perlu membujukku. Biarkan aku memikirkannya lagi.
Kamu harus percaya pada kakakmu. Dia bisa menanganinya dengan baik. Malam itu aku pulang dari rumah kakakku. Aku bertanya pada Wang Yuming. Apa pertanyaannya? Menanyakanmu apa pertanyaannya? Apa? Yulei dia akan menikah. Ketika kamu bersama Yulei, berapa lama aku menjadi orang ketiga? Kamu menderita. Apa yang kamu bicarakan? Dia akan menikah. Benar jadi. Mari kita bermurah hati dan mengirimkan doa kita sekarang. Aku sudah mengirimkan doa. Terakhir kali kamu bertanya pada Wang Yuming. Apa pertanyaannya? Aku bertanya padanya. Aku berkata jika tumorku tidak jinak. Aku bertanya apakah dia masih menginginkanku, dia bilang dia masih menginginkanku. Itu cukup baik. Mengapa kamu begitu melodramatis? Tidak. Dari aku punya tumor untuk bertanya padanya. Aku sudah memikirkannya berkali-kali sebenarnya. Aku tiba-tiba menemukannya. Jawaban dari pertanyaan ini. Aku sama sekali tidak punya kepercayaan. Bahkan aku terkejut. Bukankah dia bilang dia menginginkanmu? Ya? Tapi aku sama sekali tidak terkesan. Aku tidak percaya sepenuhnya dari hatiku. Aku juga tidak tahu, apakah aku tidak punya kepercayaan padanya, atau dia memberikan jawaban ini. Perasaan yang diberikannya padaku membuatku tidak percaya padanya. Lalu aku bertanya lagi padanya, aku berada di dunia ini. Apakah ada seseorang, bahkan jika memiliki tumor ganas, dia tetap dengan keras kepala bertahan, merawatnya seumur hidupnya. Lalu dia ragu-ragu. Ragu-ragu itu membuatku merasakan sesuatu. Sikapnya tegas. Ada orang seperti itu. Dia bisa merawatnya sepenuh hati. Apa kamu mengerti? Pengacara Jiang, apa kamu terlalu sensitif? Ini tidak baik. Aku sama sekali tidak sensitif. Ini intuisi seorang wanita. Intuisi seorang wanita yang sudah menikah. Lalu siapa menurutmu orang itu? Dia pernah memberitahuku. Ada seorang gadis yang kuliah jurusan jurnalistik bernama Xiao Han. Sebelum dia menikahiku, dia masih merindukannya. Apakah dia masih merindukannya sekarang? Aku tidak tahu, aku tak pernah bertanya. Pengacara Jiang, bisakah kamu mencari tahu dengan baik tentang hal ini? Pria milikmu berhenti berusaha keras membantunya. Kamu harus mengenal pria ini. Apakah dia layak atas bantuanmu? Aku cuma nggak tahu. Pokoknya urusan ini. Setiap kali aku ingat Yulei, hatiku jadi tenang. Aku yakin banget, kalau dia nemu hal kayak gini, dia pasti nggak bakal lepasin dan bakal terus bertahan. Udah jangan cari-cari lagi. Kalau kamu terus-terusan kamu bakal kena masalah. Kita berdua udah kena masalah. Aku bisa lihat itu. Kamu mulai mikirin Yulei. Itu cari keseimbangan psikologis. Gimana perasaanku ke kamu sekarang? Bingung banget sama pernikahan. Aku nggak tahu. Apapun yang dia hadapi dulu, aku bisa lepaskan. Tapi kali ini, aku terus kepikiran. Pernikahan itu tentang dua orang. Di hari-hari tergelap, aku bisa pegang tangannya. Dia pegang tanganku dan gak bakal lepasin. Lalu kita cari energi positif bareng. Perasaan sayang yang timbul setelah melewati hari-hari tergelap. Atau di saat-saat tersulit. Keyakinan bahwa dia gak bakal ninggalin. Entah kenapa aku ngerasa kalian berdua mungkin juga bakal sampai ke tahap itu. Kapan? Tentang kakakku. Sama kakak iparku. Mereka udah menghabiskan banyak waktu bareng. Terus,
Mungkin kepercayaan antara kamu sama Yulei itu cuma ilusi. Kayak kakakmu sama kakak iparmu. Siapa tahu? Mungkin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, silakan coba lagi nanti. Kamu pergi kemana? Ayah, Sayang, kamu pergi kemana? kami pergi ke agrowisata. Lain kali harus kasih tahu. Udah dengar belum? Mama sama aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen. Sayang, naik dulu ya. Aku akan naik ke atas dan bermain denganmu. Aku perlu bicara dengan ibumu tentang sesuatu. Pergi. Sayang, ada apa? Kamu tidak menjawab telepon dan pesan WeChatku. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Kamu menghilang bersama Xiaomo. Apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahuku? Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Aku sendirian di rumah, seperti seorang gelandangan. Tidak ada yang memasak, tidak ada yang mencuci pakaian. Bagaimana aku sebagai suami? Kemana istri dan anakku pergi? Aku tidak tahu. Apakah keluarga ini masih terlihat seperti keluarga? Bukankah aku memberimu 1 bulan? Apa yang kamu lakukan? Pergi kerja, pulang kerja. Perusahaanku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku sibuk setiap hari. Kamu sibuk berkencan. Apa yang kamu katakan? Soft time. Aku melihatnya. Kamu tidak berniat untuk putus dengannya, benar kan? Sayang, kamu salah paham. Jangan bilang padaku kamu berada di soft time. Bicara putus sambil berpegangan tangan. Apa kamu masih akan berbohong? Berapa lama kamu akan berbohong padaku? Kunci itu. Dan setiap kali kamu pulang, aroma parfum. Kamu bersumpah dengan hikmat untuk berhenti dari pekerjaanmu. Tahukah kamu apa yang paling menyakitkanku? Setiap kali aku meyakinkan diriku sendiri untuk percaya pada apa yang akan kamu katakan. Aku takut kamu bersyukur saat itu. Sekali lagi kamu berhasil lolos. Dan dari tanggal berapa? Kontak teleponmu, namaku. Dari istri menjadi Yilin. Nama yang telah kamu gunakan selama 16 tahun. Jangan sentuh aku lagi. Jangan meremehkan kepercayaan terakhirku padamu. Terus begini saja. Kamu tidak pantas jadi suami. Dan kamu tidak pantas jadi ayah. Kamu harus memikirkannya lagi. Kalau kamu benar-benar tidak mau keluarga ini, maka kamu harus mendekati Ivan. Dia seorang pengacara. Kalau kamu mau tetap bersamaku, ya silakan. Uruslah urusanmu sendiri dengan baik. Aku hanya akan memberimu 2 hari. Aku akan menunggu kabarmu besok lusa. Hai sayang, aku sudah memikirkannya. Aku akan putus dengannya. Bagaimana? Aku akan memberitahunya. Aku tidak percaya padamu.
Aku akan mengatakannya seperti ini. Biarkan aku memikirkannya. Qin Shan. Ini Yilin. Kamu ada waktu sore ini. Aku ingin membelikanmu secangkir kopi. Kenapa kamu memilih tempat seperti ini? Kamu kenal tempat ini? Aku sudah memesan secangkir kopi untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah bertahun-tahun. Kita saling kenal. Meskipun kita bukan teman, tentu saja. Dulu aku memperlakukanmu seperti teman. Tapi kamu tidak pernah memperlakukanku seperti itu. Apa yang kamu katakan masuk akal? Ya, masuk akal. Kalau kita teman, apa yang terjadi antara kamu dan Lin Wei? Aku akan sangat membencimu. Kita bukan teman sekarang, meskipun aku membencimu. Aku tidak akan melempar cangkir kopi ini ke wajahmu. Kamu sangat membenciku. Kamu tidak bisa berbuat jahat. Tidak sepertimu, kamu bisa melakukan hal buruk apapun. Sebenarnya aku suka hal semacam ini. Terkadang kamu tidak bisa mengendalikannya. Kamu juga seorang wanita, kamu pasti mengerti. Dan aku tidak berpikir, betapa buruknya hal ini. Aku tidak meminta apapun dari Lin Wei. Cintaku padanya tidak lebih sedikit daripada kamu. Pengorbananku untuknya tidak lebih sedikit daripada kamu. Kamu hanya sampai di sana lebih dulu dariku. Datang lebih awal ya, sudah lebih awal. Bahkan untuk belanja saja kamu harus antre. Cukup sudah aksi ini. Sudah waktunya kamu pergi. Aku rasa ini bukan urusanmu. Aku sedang melakukan sesuatu yang baik untukmu. Aku ingin menyelamatkan harga dirimu. Lebih tepatnya, aku ingin memberikanmu jalan untuk mundur. Jika jalan itu hilang nanti, kamu akan langsung jatuh. Bukankah itu akan sangat memalukan? Oke. Silakan lakukan saja. Hai sayang. Dia ada tepat di depanku. Kamu harus memberitahunya. Qin Shan, maaf kita harus putus. Yilin telah banyak berbuat untukku dan anak kita. Aku tidak bisa meninggalkan mereka demi kamu. Jiang Yilin bagus untukmu. Kamu benar-benar bijaksana. Kamu bisa, anggap saja tak pernah terjadi apa-apa. Ketika kamu bersamanya, kamu harus memikirkannya dengan matang. Qin Shan. Qin Shan. Apa kamu juga merasakan rasanya dicurangi? Lin Wei berhutang satu hal padamu. Aku minta maaf atas namanya. Karavan musik, mulailah perjalanan musik kita. Halo semua, aku Xiaoya. Aku menggantikan Xiao hari ini. Mungkin ini terdengar aneh bagi kalian.
Mengapa aku selalu menjadi pengganti? Hidupku akhir-akhir ini agak membingungkan. Mungkin saat orang dalam kekacauan, bekerja adalah penyesuaian terbaik. Bekerja membuat orang tidak punya waktu untuk melamun. Ini memungkinkan orang untuk melarikan diri sebentar. Tapi akan datang saatnya. Itu menempatkan segalanya tepat di depanmu. Ya. Saat kamu merasa sakit dan bingung, serta tidak berdaya, biarkan waktu menyembuhkanmu. Lagu berikutnya adalah untukmu. Beberapa orang bekerja keras. Kamu mulai bekerja di siang hari. Ingat, aku kerja shift malam. Bagaimana menurutmu dirimu? Apakah waktu telah menyelesaikan masalahmu? Bukan urusanmu. Aku bisa membantumu jika waktu belum Berhenti. menyelesaikan masalahmu. Ini untukmu. Sementara ini untuk saudaraku yang bernama Sama. Baiklah, letakkan barang-barang ini. Kamu bisa pergi. Tidak, ini terlalu berat. Aku akan membawanya ke atas untukmu dan sekalian melihat saudaraku. Kenapa kamu melakukan ini lagi? Bisakah kamu menghemat masalah polisi? Ini nomor telepon keamanan properti. Aku akan menghubungi nomor ini sekarang. Mereka akan datang dalam setengah menit. Kamu tidak perlu. Kita teman kok. Siapa ini? Aku akan melihat siapa yang datang. Siapa ini? Kakak ipar. Xiao Bao, lihat tantemu datang menjengukmu. Wang Xiaoya, ada apa? Kakak ipar, lihatlah saudara Xiao Bao yang bernama Sama. Apa yang kamu beli untuknya? Dada ayam mainan kunyah anjing. Dan cukup, aku akan bertanya padamu. Yang Xiao Bao, apa yang dia lakukan padamu? Tante, jangan bertingkah manis dan polos. Apakah kamu merasa lebih baik? Jangan ganti topik, aku sudah bertanya padamu. Tidak. Aku hanya tidak ingin melihatnya. Tidak ada apa dengannya. Dia sempurna. Aku buruk, oke. Kamu sudah mencari pria kaya berusia 40-an. Kamu sudah mempraktikkan teori ini. Bukankah praktik itu gagal? Kamu harus merenungkan kegagalanmu. Apa masalahnya? Aku sedang introspeksi sekarang. Tidakkah kamu lihat aku masih single? Bagaimana kamu bisa introspektif? Kamu menolak. Aku tidak mencoba menghentikanmu mencari pacar. Aku memintamu untuk mencari pacar yang baik. Fang Kun telah mendorongmu ke sini. Tenang. Aku akan ambilkan segelas air. Kamu kembali. Aku tidak minum air. Aku datang ke sini untuk bicara denganmu. Aku akan pergi setelah selesai bicara. Yang Xiao Bao benar-benar baik. Meskipun dia pelit dalam kehidupan sehari-hari, orang kaya menghemat dan merencanakan uang mereka. Dia berorientasi keluarga. Jika kamu bersamanya di masa depan, kamu tidak perlu melakukan apapun. Benar? Apa yang kamu katakan benar. Lalu mengapa kamu tidak mempertimbangkannya? Ini setelah aku menikah. Apa maksudmu? Kamu bermain-main denganku di sini, bukan? Tidak. Kakak ipar, apa kamu tidak bahagia dengan kakakku? Jangan bicarakan ini padaku. Baiklah. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Ketika aku bersama paman sebelumnya, aku hanya peduli uang, bukan cinta. Sekarang, setelah beberapa hari merenung, saya mengerti satu prinsip, yaitu ketika saya bersama paman, saya harus peduli tentang uang dan cinta. Seperti drama Korea. Kamu tidak ada harapan. Tunggu sampai paman dan saya memulai kisah cinta yang penuh gairah. Tidak terlalu banyak cinta yang bergairah. Gairah itu sangat bersinar. Bisakah kamu melihat dengan mata terbuka? Kasih sayang perlu dikumpulkan. Pengumpulan juga membutuhkan dasar. Kalau tidak, kamu dan kakak Xiaohan. Apa yang terjadi dengan kita? Saya akan ambilkan segelas air untukmu. Saya akan menuangkan airnya. Minumlah air. Saya beritahu kamu, selamat pagi. Xiao Bao, kemarilah kamu tepat waktu. Lihatlah di website. Ngomong-ngomong, dan apa yang kamu katakan waktu itu?
Perusahaan mana yang akan antivirus? Leyuan. Benar, kapan kamu akan pergi? Bagaimana kalau ini? Setelah saya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Presiden Wu hari ini. Kita akan pergi besok. Presiden Wang kita akan menjadi kaya. Tentu saja. Kakak itu. Bagaimana kalau saya tidak pergi? Kamu harus pergi. Apa masalahnya? Jucai menyuruh saya pulang. Kamu dengarkan saya. Yaitu, saya tahu pada titik ini, saya seharusnya tidak pergi. Istri saya hamil. Bayinya akan segera lahir. Sekarang semuanya tentang uang. Saya benar-benar tidak bisa membantu. Bagian pertama di tempat Presiden Du. Sudah selesai. Benar. Itu normal, saya mengerti. Ya, setelah selesai fase pertama. Kamu sangat membantu kami. Selain itu tetap di sini. Membuang bakatmu untuk pekerjaan kecil. Baiklah, bagaimana kalau ini? Malam ini, perusahaan kita harus makan malam bersama. Ini adalah makan malam perpisahan. Selain itu, selamat sebelumnya. Menjadi seorang ayah apakah boleh? Tidak. Lupakan makan malamnya. Aku malu. Tidak. Yang bagus aku tidak mampu. Bisakah kita makan yang biasa saja? Aku akan kembali jam 6 sore. Aku ada urusan di sini. Aku akan tutup telepon dulu. Kenapa kamu mengikutiku? Bukankah kamu bilang tidak bisa menemukan keseimbangan? Bukankah kamu bilang ragu-ragu? Qinshan, aku hanya ingin minta maaf padamu. Maaf? Aku pikir kamu jatuh cinta padaku. Aku memang sedikit mencintaimu. Aku berkata jujur. Itu benar. Kamu lihat. Beranikah kamu? Maaf. Jangan bilang itu. Aku sudah memikirkan hasil ini dari awal. Tapi satu-satunya yang tidak bisa aku maafkan. Aku tidak percaya kamu melakukannya di depan Jiang Yilin. Putus denganku melalui teleponnya. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Cinta kita. Di hatiku bagaimanapun juga. Betapa aku mencintaimu. Betapa berharganya cinta ini. Qinshan, aku tahu perasaanmu padaku. Aku tahu apa yang aku katakan tidak berarti sama sekali. Aku sangat berharap kita bisa sebaiknya kamu tidak berbicara. Kamu meremehkan dirimu sendiri. Tidak heran kamu tidak bisa menemukan keseimbangan. Karena kamu pandai mengubah timbangan ke sisimu. Hidangan biasa. Saya sudah memakannya selama berbulan-bulan dan tidak pernah bosan. Bagaimana lagi kamu menyebutnya hidangan biasa? Minum dulu. Minum dulu. Dulu. Saya memang gemuk dengan kata-kata berani. Ini yang saya lakukan untuk perusahaan. Saya malu. Bagaimanapun jika kamu rindu di sini, kamu bisa datang dan makan. Hidangannya kan. Meskipun kita bukan rekan kerja, kita masih teman. Baiklah, apakah ada yang butuh sesuatu? Hubungi saya akan datang. Oke. Untuk apa yang baru saja kamu katakan? Jika perusahaan sukses di masa depan, selamat datang kembali. Oke, saya menunggu hari itu. Oke, mari persiapkan untuk menyambut Direktur Chen. Bersiaplah untuk kepulangannya. Oke, berselang. Baiklah, bersulang. Perpisahan berubah menjadi penyambutan. Benar. Selamat datang kembali. Habiskan sisa anggur terakhir. Bos Huang. Hua Xiafan. Oke, biarkan saya mencari. Jika saya benar-benar memiliki tumor ganas, apakah kamu akan tetap bersama saya? Saya pasti akan. Saya tidak percaya itu dari lubuk hati saya. Akumulasi juga perlu memiliki dasar. Kalau tidak kamu dan kakak Xiaohan, apakah ada wanita? Kamu yakin kamu bisa merawatnya seumur hidupmu? Keraguannya yang membuat saya merasa sikapnya tegas. Xiaohan, dia bisa memberikan hati dan jiwanya untuk merawatnya. Hai, totalnya 526 yuan.
Dulu tidak semahal ini. Kamu tidak akan memesan anggur semahal ini sebelumnya. Benar, tak peduli apapun jenis anggurnya. Persaudaraan yang paling penting. Ini dia. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Ya, saudara Yuming. Bagaimana kalau aku yang lakukan ini? Tidak, aku yang akan melakukannya. Kamu bisa menyimpan uang itu untuk membesarkan anak. Ini dia 600 yuan. Minta dia membuat faktur. Aku akan membayarmu nanti. Kita akan membicarakannya nanti. Baiklah. Kita harus makan dan minum dengan baik. Maaf. Yah Ohifan. Aku akan menutup telepon sekarang. Aku sibuk sekarang, aku akan meneleponmu nanti. Yah, kita kehabisan anggur. Kita tidak punya anggur. Baiklah. Kita sudah minum semua anggurnya, ayo pergi. Oke. Pergi, tetap berhubungan. Pergi. Kamu baru saja meneleponku. Kamu memaksaku kembali. Apa yang kamu inginkan dariku? Kamu sibuk sekarang. Ya, aku sibuk. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan di perusahaan. Butuh uang tapi uang tidak cukup. Butuh orang tapi orang tidak cukup. Hari ini Chen Tao bilang dia ingin berhenti bekerja. Bisakah aku tidak membiarkannya pergi? Istri sedang hamil. Apa yang akan dia lakukan untuk mencari nafkah jika aku tidak membiarkannya pergi? Ya, biarkan saja dia pergi. Aku bilang mari kita antar dia. Mengajaknya makan malam. Saat pembayaran. Aku tidak punya uang. Di depan banyak kolega. Aku tidak punya uang. Pada akhirnya Xiao Bao mengeluarkan uang, membayar makanannya. Apakah aku bos setelah semua ini? Oke, jangan bahas apakah aku bos atau bukan. Aku seorang pria. Aku sedang membelikan seseorang makan malam. Aku tidak punya uang sama sekali, bagaimana aku tidak kesal. Baiklah, apapun yang aku katakan kamu tidak mengerti. Baiklah. Lagi pula aku tidak mengerti. Apakah kamu sibuk sebelum menikah? Atau kamu sibuk setelah menikah? Kamu yang menjalankan perusahaan. Banyak orang yang membantumu. Ternyata kamu butuh uang tidak cukup. Kamu butuh orang-orang tidak cukup. Apakah pikiranmu ada di perusahaan? Apa maksudmu? Baiklah. Aku tidak ingin berbicara denganmu hari ini. Kita harus bertengkar ya. Aku tidak ingin bicara, bolehkan? Baiklah, aku juga tidak ingin bertengkar. Memanggilmu kembali, karena aku ingin berbicara denganmu. Baiklah, kamu bisa bilang. Siapa nama mantan pacarmu? Kenapa kamu tanya lagi? Hal ini dan apa yang kita bicarakan, apa hubungannya? Aku istrimu, tidak bolehkah aku bertanya? Jiang Xiaohan, bolehkan? Jiang Xiaohan. Aku hanya ingin tahu, Jiang Xiaohan ini di hatimu. Sebenarnya posisinya apa? Aku memang peduli. Kamu lihat, kita pasangan kan? Pasangan seharusnya saling mengenal. Hanya jika kita saling mengenal, kita bisa terus bersama. Jadi sebenarnya posisinya apa? Kamu tidak mau bilang. Tidak apa jika kamu tidak mau bilang. Aku terus bertanya. Aku tanya kamu waktu itu. Apakah ada seorang wanita, ketika dia punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kamu bisa meninggalkan semua yang kamu lakukan untuk merawatnya dengan segenap tenagamu? Aku ingat kamu tidak bilang. Jujur saja, aku kesal. Karena aku tahu wanita itu bukan aku. Apa itu dia? Kalau di masa lalu, aku tidak ingin tahu banyak. Lagi pula aku bukan cacing di perutmu. Aku tidak bisa tahu apa yang kamu pikirkan. Dan kamu tidak menunjukkannya. Aku tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang hanya malam ini. Aku hanya ingin tahu. Apa sebenarnya posisinya di hatimu? Dan apa sebenarnya posisiku? Aku perlu tahu agar aku bisa tenang. Baru aku bisa turun bersamamu.
baru aku bisa merasa aman. Ya, aku pikir kamu. Bersikap tidak masuk akal. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Apa yang ingin kamu ungkapkan. Atau kamu pikir aku melakukan sesuatu. Katakan saja. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu? Apa yang aku lakukan? Perusahaanku sedang sibuk sekarang. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu bilang apa yang bisa aku lakukan? Wang Yuming, kalau itu sikapmu, aku tidak bisa bicara lagi denganmu. Kamu harus memikirkannya. Kamu bisa bicara setelah memikirkannya. Malam ini aku akan tidur di kamar Xiaoya. Katakan sesuatu. Berikan padaku. Kamu boleh menangis jika ingin. Sebenarnya aku pikir, normal bagi pria memiliki beberapa rahasia. Apa itu rahasia? Kamu tahu seorang pria, ketika dia menikah, dia tidak punya pengiring pria. Apa artinya? Apa artinya? Artinya teman-temannya adalah teman-teman Xiaohan. Kamu tidak perlu melakukan analisis di sini. Apa masalah besarnya? Normal bagi pasangan untuk bertengkar. Sama seperti kamu yang juga pernah menikah. Orang tua saya selalu bertengkar. Harus ada kompromi. Pasangan bisa bermasalah jika hidup terpisah lama. Kami punya masalah dulu. Ada sesuatu yang Xiaoya tidak katakan. Saya tahu apa yang dia ingin katakan. Saya adalah pengganti. Apa maksudmu? Dia pikir kamu seperti Xiaohan itu. Saya tidak tahu. Lalu saya tanya kamu. Apakah dia pernah kontak dengan Xiaohan itu? Saya tidak tahu. Itu tidak. Hanya dengan intuisi wanita kamu. Kamu akan tahu jika dia melakukannya. Kuda Nil. Bos Huang. Saya bingung. Kenapa kamu bingung? Saya beri tahu kamu. Wanita ini dalam pernikahan kamu. Dia tidak menimbulkan ancaman. Tapi ada satu hal. Itu ada di hati kamu. Sedikit kebanggaan di pekerjaan. Apa itu kebanggaan? Pikirkan apa itu kebanggaan. Kebanggaan adalah pengatur cinta. Kebanggaan adalah katalisator perceraian. Apakah kamu mengerti? Apa yang akan kamu lakukan? Kemari saya tanya kamu. Bagaimana obrolan kamu kemarin? Kami tidak mengobrol. Kamu tidak bicara. Saya harus mengatakan sesuatu. Ivan baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu membuatnya marah. Kamu tahu itu. Dia sudah sakit, dia tidak boleh marah. Katakan yang sebenarnya. Apakah Xiaohan masih ada di pikiran kamu? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak boleh punya itu. Kamu sudah menikah, kamu tahu. Kukira setelah kamu menikah, kamu akan melupakannya. Aku bilang padamu, kamu harus menunjukkan sikapmu pada Ivan. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin bekerja. Apa yang ingin aku lakukan? Aku dengar pembayaran terakhir sudah masuk. Kamu harusnya senang. Kamu serius banget seharian ini. Apa yang terjadi? Kamu masih ada masalah sama Ivan. Terakhir kali dia sakit. Bisakah kamu tinggalkan aku sendiri? Aku nggak peduli sama kamu. Xiaoya. Halo Xiaoya. Xiao Bao. Apa kakakku ada yang nggak biasa hari ini? Dia agak aneh. Dia ada di depan aku. Enggak. Aku salah. Gimana bisa kamu ngomongin Jiang Xiaohan di depan Ivan? Kasih aku teleponnya. Kamu harusnya ngobrol sama kakakmu. Jangan salahin dia. Enggak Xiaoya. Kamu kenapa sih? Apa yang kamu bilang ke Ivan? Masalah Jiang Xiaohan. Halo. Gimana? Gimana bisa dia ngedut? Kak, maaf. Maaf. Xiao Bao. Xiao Bao, kamu makan apa? Kamu telepon dia balik. Kamu tanya dia, apa sebenarnya yang dia bilang ke Ivan? Ivan, dia ngomongin Jiang Xiaohan sama aku. Aku penasaran. Kenapa dia tiba-tiba nyebut dia? Masalah Zhang Xiaohan. Kamu telepon dia balik. Kamu tanya dia, apa yang terjadi? Apa yang bisa dia bilang? Kamu adalah kakaknya. Ini tentang kalian berdua. Kalian berdua pulang dan selesaikan ini. Cepat telepon dia kembali.
Dia menelepon saya kembali. Halo Xiaoya. Cepat, klinik hewan. Xiao Bao tidak bisa datang. Apa? Xiaoya. Apa yang terjadi dengan Xiao Bao? Dia makan tulang dan tersangkut di tenggorokannya. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia di dalam sana. Xiaoya tidak menjawab telepon. Wang Yuming tidak menjawab telepon. Jiang Yifan tidak menjawab telepon. Jam berapa sekarang? Tidak ada satupun yang kembali. Mengapa Xiaoya tidak menjawab telepon? Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya lagi? Saya tidak bisa memikirkan dia sekarang. Sebagian besar saya ingin dia berbicara dengan Yifan. Orang muda mudah berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana perasaan saya? Yifan dan Xiaohan. Mereka semakin mirip. Jangan bilang begitu. Kalau kamu bilang begitu, saya memang merasa sedikit kasihan pada Yifan. Dan kamu juga merasa kasihan. Kamu seharusnya melakukan lebih sedikit hal yang menyakiti orang. Apa yang saya lakukan yang menyakiti orang? Apakah ada keputusan baik yang tidak saya ajukan? Apa yang kamu lakukan? Saya tidak punya suasana hati yang santai seperti itu. Orang muda punya cara hidup mereka sendiri. Anak-anak sudah cukup dewasa. Mereka bisa mengurus urusan mereka sendiri dengan baik. Tapi begitu kamu terlibat, ini berbeda. Saya sudah muak denganmu. Anakmu persis sepertimu. Terlalu dangkal. Kamu memikirkan masalah secara luas. Mana yang kamu suka? Dulu Yuming dan Xiaohan. Mereka jatuh cinta. Kamu baru saja merusak semuanya. Dan Xiaofan, laju pila kamu tidak sakit dia. Kamu pilih-pilih. Apakah kamu mencari istri untuk anakmu? Atau mencari istri untuk dirimu sendiri? Aku mencari menantu ada masalah apa? Aku juga memberitahumu. Aku tidak akan pernah menyesalinya seumur hidupku. Aku menghentikan Yuming. Pergi ke luar negeri dengan Xiaohan. Bagaimana dengan Yifan? Ada apa dengan Yifan? Yifan, aku sekarang melakukan pekerjaan ideologi untuknya. Kamu bersenandung apa? Selain membaca koran dan memancing, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu kembali. Yifan kembali. Mama papa kalian masih bangun. Bagaimana aku bisa tidur tanpa kalian semua kembali? Ya aku baru saja kembali. Aku membuat kalian khawatir. Kalian harus istirahat yang baik. Tidak. Jangan tidur di kamar Xiaoya. Aku minta maaf atas nama Yuming. Kamu tidak perlu mama. Aku lelah. Aku benar-benar butuh istirahat. Kalian harus tidur lebih awal. Tidak, kamu harus tidur di kamarmu jika kamu lelah. Kamu selalu tidur di kamar Xiaoya. Apa situasinya? Kamu masuk dan bicara dengannya. Jangan keluar sampai kamu membicarakannya dengan baik. Kenapa dia tidak keluar? Mungkin dia tidak akan keluar dari sana. Tidak apa-apa Xiao Bao, punya kehidupan yang kuat. Apa tidak apa-apa? Bagaimana semuanya bisa baik-baik saja dengan cara ini? Ada apa denganku belakangan ini? Aku membuat diriku sendiri dalam masalah ini. Aku membuat kakakku dan istrinya dalam masalah ini. Sekarang aku membuat Xiao Bao dalam masalah ini. Aku baik-baik saja. Lihat apa yang kamu katakan. Aku baik-baik saja. Dokternya keluar. Apa yang terjadi? Sudah keluar, dia baik-baik saja untuk saat ini. Untuk berjaga-jaga kami akan mengawasinya semalaman. Pengamatan kami akan mengamatinya. Kamu bisa pergi saja kalau tidak ada yang mau dikatakan. Xiaohan dan aku. Aku sudah memberitahumu sebelum kita menikah. Apakah kamu sudah menjelaskannya dengan jelas? Bagian mana yang tidak aku jelaskan? Di komputer. Riwayat pencarian tentang Jiang Xiaohan. Apa artinya ini? Baiklah. Xiaohan. Ketika dia pergi ke luar negeri, aku meneleponnya. Nomor domestiknya sudah tidak aktif. Aku tidak bisa menemukannya. Aku mengiriminya email. Dia tidak pernah membalas. Kemudian aku akhirnya mencari laporannya. Pada saat itu aku pikir itu satu-satunya cara dia dan aku bisa berhubungan. Dan kemudian aku melihat dia bersama seseorang bernama Robin. Bersama-sama menandatangani laporan ini. Kemudian aku mengerti apa yang terjadi. Secara bertahap aku sudah melupakannya. Aku sudah memberitahumu. Ini semua sebelum kita menikah. Aku tidak menanyakan hal-hal sebelum kita menikah. Bukankah kita sudah menikah? Aku bertanya padamu. Apa yang aku lihat sekarang? Riwayat pencarian tentang Jiang Xiaohan. Apa yang terjadi? Zayawa, dia selalu mengagumi Xiaohan.
Dia selalu mengumpulkan laporannya. Dia pernah memberitahuku sebelumnya bahwa dia sudah lama tidak menulis laporan. Jadi aku tidak, Ivan. Bahkan sebagai teman biasa, di tempat yang berbahaya seperti ini, tiba-tiba hilang kontak. Apakah kamu tidak akan? Aku tidak akan. Saya sudah menikah. Saya tidak bisa menerima suami saya setelah kita menikah. Terus bilang, cinta saya selamanya, tapi merindukan wanita lain. Saya tidak bisa menerima itu. Ivan, saya menikah denganmu. Ketika saya menikah denganmu, saya tahu jealous. Mengapa kamu tidak begitu percaya padaku? Bagaimana saya bisa mempercayaimu? Saya benar-benar mempercayaimu. Saya percaya setiap kata yang kamu ucapkan. Saya benar-benar tidak bisa mempercayaimu. Imagination. Ini adalah asumsimu. Asumsi? Ini adalah kebenaran. Di komputer. Bagaimana jika saya tunjukkan padamu sekarang? Kau tahu, Zhang, Xiaohan. Apakah kamu pikir saya buta? Jika bukan merindukan, apalagi itu? Apa yang saya lewatkan tentangnya? Apakah saya punya pikiran itu? Perusahaan saya baru saja mulai. Saya telah memperhatikan saya tidak punya cukup energi untuk Apakah merindukan. kamu mengelola perusahaanmu dengan baik? Bagaimana kamu tahu saya tidak mengelolanya dengan Hal baik? apa yang bisa kamu kelola dengan baik? Sampai sekarang? Saya tidak ingin bertengkar. Tenang. Apakah itu baik-baik saja? Kita tidak perlu memegang satu hal terus-menerus. Saya terus-menerus? Wang Yaming, jika kamu mengatasi masalah ini satu persatu, apakah saya harus memberitahumu ini sekarang? Mari kita tidak terjebak dalam ini. Jika kamu harus melakukan ini, kamu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Tentu saja saya tidak ingin mengumpulkan konflik. Aku menunggu jawabanmu. Oke. Aku kasih jawabannya, oke enggak? Aku kasih jawabannya. Xiaohan nggak ada hubungannya sama kerjaan, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kamu bahkan nggak mikirin kerjaanmu sekarang. Kamu pikir itu penting. Aku nggak mau bertengkar. Apa aku bilang sesuatu tentang Xiaohan? Apa aku bilang dengan jelas? Percaya atau enggak? Dan ngomong-ngomong, sekarang kamu bisa tidur di mana aja. Apa yang terjadi? Bisnis kita bisa urus sendiri. Jangan khawatir. Tidur lebih awal. Gak, aku harus kasih tahu sesuatu. Pasangan bisa aja punya masalah satu sama lain. Sementara yang lain gak. Selalu ada pertengkaran antara suami dan istri. Mandi dulu baru tidur. Enggak. Siapa yang suruh kamu lepas baju? Aku takut kamu kena flu. Jangan salah paham, denger enggak? Lihat apa yang kamu bilang. Aku takut kamu mengambil kesempatan. Apa yang kamu bilang? Apa yang salah? Leher kaku. Kamu nggak bergerak semalaman. Aku takut bangunin kamu. Ngomong-ngomong. Nih. Aku nggak bisa bergerak, tapi aku manis mulut. Aku suruh dokter beliin kamu sarapan. Makan selagi masih panas. Aku nggak bisa rasain kaki. Aku nggak bisa rasain kaki. Kenapa kamu lihat aku kayak gini? Kamu nggak suka makan ini. Aku beliin kamu yang lain. Siapa yang Xiao Bao? Aku yang Xiaobao. Kamu juga yang Xiao Bao. Masuk, ikuti aku bawa hewan peliharaanmu. Aku pikir apa yang Yuming katakan benar. Hal-hal tentang Xiaohan. Kamu terlalu sensitif. Kuncinya sekarang adalah kalian berdua. Hubungan kalian belakangan ini, bukankah mulai sedikit dingin? Aku tidak tahu. Baik, terima kasih. Aku pikir kamu terlalu memperhatikannya. Kamu tidak harus membantunya dengan sesuatu. Seperti cicilan bulanan, biarkan dia membayar sendiri. Dan bukan hanya cicilan bulanan. Lupakan saja. Dia tidak bisa membayarnya. Aku masih harus membayarnya. Tidak apa-apa jika kamu bersikeras membantunya. Tapi ingat satu hal. Jangan selalu memberikan